Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Putri Nadila dari Ambalan Cut Nyadin, Pangkalan Mandua, Kota Jambi. Di sini sedikit akan saya jelaskan tentang sejarah kepanduan dunia dan sejarah kepanduan di Indonesia. Nah, sebelum tahu sejarah kepanduan di dunia, ada baiknya kita tahu dulu seluk-beluk atau biodata kehidupan Bapak Pandu sedunia, yaitu Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gewel. Beliau adalah Bapak Pandu dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Ayah dari Baden-Powell ini adalah Profesor Domino Baden-Powell. Domine Baden-Powell. Beliau adalah seorang guru besar di salah satu universitas yang ada di Inggris. Nah, sedangkan ibu Bapak Pandu ini bernama Henrietta Grant Smith. Beliau adalah putri dari kerajaan Inggris yang terkenal. Baden-Powell menikah dengan istrinya Olaf pada tahun 1912. Pada saat itu mengadakan perjalanan keliling dunia untuk menemui para pandu di berbagai dunia. Baden-Powell pertama kali bertemu dengan istrinya ini di kapal. Saat itu berlayar menuju Jamaika dengan ayahnya. Akhirnya beliau menikah, dan dari pernikahannya itu Baden-Powell dikaruniai 3 orang anak, yaitu Peter, Heather, dan Betty. Nah, masuklah kita ke sejarah kepanduan dunia. Pada saat itu awal tahun 1908, Baden-Powell ini menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisan yang dialami oleh Baden-Powell ini ia bukukan menjadi sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys. Pada tahun 1912, atas bantuan adik perempuan Baden-Powell ini, yaitu Agnes, didirikan organisasi kepanduan pramuka untuk wanita. Nah, pada saat itu sebelum Agnes ini ikut, kepanduan itu hanya untuk laki-laki. Namanya yaitu Girl Guides, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Dan pada tahun 1916 berdirilah kelompok kepramukaan usia siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala. Dan pada saat itu dibukukanlah kisahnya dalam buku yang berjudul The Job Book, yaitu karangan dari Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatan tersebut. Buku ini menceritakan tentang si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Selanjutnya berkembang pada tahun 1920, diselenggarakannya lah Jambore Dunia yang pertama kali, yaitu di Olympia Hall, London. Baden-Powell mengundang pramuka dari 27 negara, dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu sedunia. Dan pada tahun itu pula lah dibentuk Dewan Internasional dengan 9 anggota dan biro sekretariatnya di London. Pada tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan ke Swiss sejak tahun 1920. Sampai 19 kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh tokoh yang bernama Herbert Martin. Nah, masuk ke sejarah pramuka Indonesia. Bapak pramuka Indonesia kita kenal yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau lahir di Yogyakarta 12 April 1912. Dia adalah seorang raja Kesultanan Yogyakarta dan gubernur daerah istimewa yaitu Yogyakarta. Beliau juga pernah menjadi wakil presiden Indonesia yang kedua, yaitu sekitar antara tahun 1973 sampai 1978. Nah, Sri Hamengkubuwono IX juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Di sini saya akan menyebutkan secara singkat saja tentang sejarah pramuka di Indonesia. Organisasi kepramukaan masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Jadi sudah lama. Pramukaan di Indonesia ini berdiri waktu itu munculnya cabang milik Belanda pada tahun 1912. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia,
kepanduan di Indonesia bersifat nasional terbentuk, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember tahun 1945. Pemerintahan dan MPRS melakukan upaya untuk memperbaiki organisasi kepramukaan di Indonesia pada saat itu. Presiden Soekarno kemudian menindaklanjuti upaya tersebut dengan mengumpulkan para tokoh kepramukaan di tahun 1961. Melebur seluruh organisasi kepramukaan pada saat itu menjadi satu dengan nama Pramuka. Nah, panitia pramuka yang dibentuk pada saat itu terdiri dari Sultan Hamengkubuwono IX, Abdul Aziz dan lain sebagainya. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka yang sering kita rayakan di Indonesia, yaitu 14 Agustus 1961. Dilakukanlah penyerahan panji-panji pramuka oleh presiden kita pertama, yaitu Presiden Soekarno, kepada tokoh-tokoh pramuka seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.